Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru cintai, Pak Guru banggakan, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Setelah minggu kemarin Pak Arwan memberikan tugas 2 bab sekaligus, maka pada hari ini secara singkat Pak Arwan terangkan tentang 2 atau 3 bab sekaligus dalam bukumu. Di daftar isi itu bab 2, bab 3, dan juga bab 5, iman kepada Allah, tentang Asmaul Husna, dan iman kepada Rasul. Baik, sebelumnya mari kita buka dengan membaca basmalah. Semoga yang kita pelajari pagi hari ini mendapatkan berkah dan manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan anak-anakku sambil memegang bukunya dibuka halaman 12, 14, 12, 13, 14. Iman kepada Allah, ya. Beserta di sini ada Asmaul Husna, halaman 24, 25, 26. Nanti dicek di buku paketmu ya. Nah, untuk di papan tulis sudah saya tuliskan konsepnya. Kita terangkan secara singkat, ya. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bab iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman artinya percaya dan yakin. Iman kepada Allah artinya percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Nah, percaya dengan hati meyakini bahwa Allah itu ada yang menciptakan alam semesta ini. Secara lisan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dengan kita melihat bukti yang ada, ini bukti adanya alam semesta, bukti adanya manusia, bukti adanya jin, ada virus corona, dan juga bakteri, itu semuanya adalah bukti ada yang menciptakan, ada yang membuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita menyaksikan segala yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hati kita meyakini Allah itu ada, percaya yakin Allah itu ada. Secara lisan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian percaya dan yakin bahwa Allah itu ada, kita terapkan dalam perbuatan, yaitu kita sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu merupakan bentuk kita iman, percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika sholat kita sadar, kita sujud kepada Allah, kita rukuk kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Nah, kemudian supaya lebih kokoh lagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengenal Allah. Kita sedikit mengenal Allah. Kita kenal Allah secara global dulu dalam bukumu ini ya. Dalam bukumu kita mengenal secara global, secara umum. Nah, alam semesta yang ada, bintang-bintang yang tampak di malam hari, bulan yang ada, matahari yang terlihat di pagi hari, kemudian tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada pasir, tanah, angin, api, itu pasti ada yang menciptakan. Kemudian pergerakan angin, ini pasti ada yang mengatur. Nah, siapa yang mengatur, siapa yang menciptakan? Ada panas, ada hujan, di sana dingin, di sini panas. Ini ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita kenal Allah secara terperinci, secara tafsili, melalui Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada berapa? Ada 99. Nah, kemarin yang sudah kita pelajari ada Al-Bashir, yang artinya Allah Maha melihat. Allah melihat semua makhluknya tanpa terhalangi sesuatu. Beda dengan kita manusia.
Kalau bendanya terlalu kecil kita tidak bisa melihat, terlalu jauh juga tidak bisa melihat. Nah, Allah melihat semuanya. Kenapa Allah bisa melihat? Karena Allah yang menciptakan. Nah, hikmahnya apa kita mengenal Allah Al-Basir, Allah Maha Melihat? Ketika kita berbuat maksiat walaupun sendirian, Allah tetap melihat. Ketika ada ulangan, ada ujian, kok adik-adik nyontek, nah bapak ibu, guru atau temanmu tidak melihat, tapi Allah melihat. Nah, ini Allah Al-Basir. Nah, cara meneladani Allah, nama Allah Al-Basir adalah dengan cara menggunakan mata kita dengan baik, melihat hal-hal yang baik. Nah, itu Al-Basir. Kemudian yang kedua, Al-Adlu, Allah Maha Adil. Di dalam surat At-Tin itu ada alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, itu ada di surat At-Tin. Buktinya apa? Buktinya manusia yang sekarang hidup berbuat apa saja, amal soleh besok di akhirat akan dibalas pahala. Amal buruk yang berbuat dosa, berbuat maksiat, besok akan dibalas neraka. Nah, akan dibalas siksa. Nah, Allah besok menghakimi semua makhluknya, khususnya manusia, itu dengan adil. Nah, cara meneladani kita setelah mempelajari Al-Adlu apa? Dengan cara berbuat adil kepada sesama. Tidak boleh curang ketika bermain dan sebagainya. Kemudian Al-Azim. Al-Azim artinya apa? Artinya Allah Maha Agung. Apa buktinya Allah itu Maha Agung? Coba kita lihat. Kalau kita melihat ke utara, pas waktu cuaca cerah, ada Gunung Merapi. Begitu indah, begitu berwibawa. Allah lebih dari itu. Allah Maha Agung. Allah lebih indah, lebih berwibawa, lebih perkasa. Allah Maha Agung. Jadi luar biasa. Allah Maha Agung, Al-Azim. Dengan begitu hikmahnya apa? Kita mempelajari Allah itu Maha Agung, kita akan merasa kecil. Kita sebagai makhluk hanya sebatas makhluk yang lemah, yang tidak punya daya apa-apa dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Sehingga timbul dalam diri kita kesadaran kita makhluk yang lemah, kita tidak bisa buat apa-apa, kita menggantungkan sesuatu kepada yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang bisa kita ambil hikmahnya, kita meneladani dari sifat Allah, yaitu kita rajin berdoa, memohon kepada Allah, sambil kita meningkatkan akhlak kita, budi pekerti kita, untuk menjaga apa? Harga diri kita, harga atau nama baik kita. Berbuat muru'ah. Muru'ah itu menjaga harga diri kita. Misalnya tidak boleh kita meminta-minta atau mengemis. Nah, itu contoh. Ketika kita tidak mengemis, ketika kita tidak meminta-minta, berarti itu menjaga nama baik atau menjaga harga diri. Nah, ini salah satu contoh meneladani asma Allah Al-Azim. Nah, ini 3 kemarin yang kita pelajari ya, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mempelajari, mengetahui sifat wajib Allah yang jumlahnya 20. Ada wujud, qidam, baqa, mukhallafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ngilmu, haya, sama, basyar, kalam, qadiran, muridan, hayan, samingan, basyiran, mutakalliman. Nah, wujud ada, qidam terdahulu, baqa kekal, dan seterusnya. Ini kita pelajari supaya memperkokoh iman kita. Nah, itu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya iman kepada Rasul. Rasul artinya utusan. Iman kepada Rasulullah artinya percaya dan yakin bahwa Allah mengutus Rasul untuk menuntun umat ke jalan yang benar. Jadi tugasnya apa Rasul itu? Tugasnya adalah menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh yang baik, menjadi suri tauladan
Dan juga tugasnya yang kedua adalah menyampaikan risalah. Ada beberapa rasul yang menerima kitab suci. Misalnya Nabi Muhammad menerima kitab suci berupa Al-Quran. Nabi Isa menerima kitab suci berupa Injil. Nabi Musa menerima kitab suci berupa Taurat. Kemudian Nabi Daud menerima kitab suci berupa Zabur. Dan semuanya itu wajib disampaikan kepada umatnya. Sehingga seorang rasul harus mempunyai 4 sifat wajib. Yaitu yang pertama sidik, artinya jujur atau benar. Kemudian amanah, artinya dapat dipercaya. Pasti segala sesuatu yang diberitakan oleh rasul itu pasti benar dan dapat dipercaya. Walaupun itu bersifat ghaib, misalnya tentang pahala dan dosa, misalnya tentang nikmat dan siksa kubur, kemudian tentang berita hari kiamat, kemudian tentang akhirat, surga dan neraka. Pasti apa yang dikatakan Rasul itu benar dan dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga tabligh. Tabligh itu menyampaikan segala sesuatu yang diterima Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu tadi, disampaikan semuanya kepada umatnya. Kemudian fatonah. Fatonah artinya cerdas. Jadi seorang Rasul itu pasti cerdas. Jadi ketika apa yang disampaikan kepada umatnya, yang itu berupa berita-berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wahyu dari Allah, ketika dibantah oleh kaum kafir, itu pasti seorang Rasul bisa mengatakan, bisa menang dalam perdebatan itu, bisa mengatakan dengan jelas, dengan tepat, sehingga mematahkan hujah mereka yang menyanggah tentang berita-berita kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang Rasul pasti punya sifat cerdas. Kemudian kalau tentang jumlah Rasul ada banyak. Ada seorang ulama dalam kitab, dalam suatu kitab, dalam suatu referensi itu ada yang mengatakan 313. Namun ini semuanya tidak wajib kita ketahui semuanya. Yang wajib kita ketahui ada 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW. Dalam bukumu ada. Dalam bukumu ini di halaman 44. Nah, nama-nama Rasul bisa dibaca. Dari 25 Rasul ini ada 5 Rasul yang dijuluki Rasul Ulul Azmi, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka dijuluki Rasul Ulul Azmi? Karena keteguhan mereka, ketabahan mereka dalam berdakwah, dalam memperjuangkan agama Islam, dalam mengajak kaumnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali cobaan, rintangan yang diterima oleh Rasul tersebut yang kelima tadi. Tetapi para Rasul kelima ini dengan tabah, sabar menghadapi ujian tersebut demi menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan kebenaran tentang tauhid. Nah, kemudian terakhir, perbedaan Nabi dan Rasul. Ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kalau Rasul itu pasti Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul itu menerima kitab suci, selain untuk dirinya sendiri juga wajib disampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi ada yang menerima suhuf atau wahyu dari Allah, tapi tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Kemudian banyak Rasul dan pasti ini Rasul itu punya umat. Kalau Nabi ada yang tidak punya umat. Misalnya Nabi Sam'un itu tidak punya umat, seorang nabi tapi bukan Rasul. Nah, ini perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kemudian hikmah kita mempelajari iman kepada Rasul adalah tidak ada jalan lain untuk bisa kita selamat dunia sampai akhirat
kecuali meniru dari apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan oleh seorang Rasul. Alhamdulillah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, supaya kita selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat, tidak ada jalan lain kecuali meniru daripada Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul, yang kemudian diajarkan oleh para sahabatnya ke generasi selanjutnya sampai kepada guru-guru kita, para ulama, para kiai. Nah, itulah yang kita tiru. Insya Allah selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Nah, sekian saja penjelasan singkat tentang iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan adik-adik tentang wawasan pendidikan agama Islam. Sambil dipelajari ya di buku Muahda. Pak Arwan hanya sebatas menjelaskan secara singkat saja. Demikian, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.